Shalom semuanya. Shalom. Seluruh umat Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat GBI Tahta Daud yang ada di Jabodetabek, juga GBI Tahta Daud cabang yang ada di Tulang Kuning, Parung, Bogor, juga jemaat GBI Tahta Daud yang ada di Tumbang Magin dan Tumbang Setoli, Kalimantan Tengah. Kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat menikmati kasih dan kuasanya Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian, tapi sebelumnya kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyanyikan lagu pujian ini. Mari kita bersuka cita di hadapannya. Haleluya. Ya. Haleluya. Glory bagi Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, melangkah pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari pada tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemana
bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Amin. Semua kita bangga memiliki Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita, memerdekakan Yes. kita. Kami persilakan dengan hormat untuk Pastor Tommy Ringo. Kami persilakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Shalom umat Tuhan yang dikasihi dimanapun saat ini saudara berada. Khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, baik yang di gereja pusat maupun di gereja cabang, yaitu di Tulang Kuning Parung Bogor, maupun yang ada di Kalimantan Tengah, yang ada di Desa Tumbang Magin dan Desa Tumbang Setoli, dan juga kepada seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Ku tak pandang saudara dari gereja mana, asal berdasarkan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamatmu, kita adalah satu keluarga. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita menikmati firman Tuhan, yuk kita sepakat, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di mana di minggu pertama di bulan 3 ini kami dapat menjalaninya. Semua karena berkat kemurahan-Mu, semua karena perlindungan, pemeliharaan, penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Maha Guru kami, penolong kami, penghibur kami, urapi kami, sehingga kebenaran firman-Mu ajar-ajari kami, sehingga kebenaran firman-Mu memerdekakan kami dan mengubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus Kristus, kami siap menikmatinya dan diubahkan olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. 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 Baik saudaraku, pada pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan undangan yang telah disebarluaskan melalui media sosial, yaitu menghadapi situasi tak terduga. Ya, menghadapi situasi tak terduga. Nah, harus kita akui saudara, ada hal-hal di mana situasi tak terduga itu mendatangkan berkat. Contohnya seperti firman Tuhan katakan, apa yang tak pernah kau dengar, tak pernah kau lihat, tak pernah timbul dalam hatimu, itulah yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihinya. Tetapi ada banyak hal di kehidupan ini, yaitu situasi tak terduga yang mendatangkan polemik, mendatangkan masalah, mendatangkan apa? Mendatangkan kesulitan, mendatangkan kesukaran. Termasuk di dalam beberapa tahun ini, adanya pandemi COVID-19 ini. Ini adalah situasi tak terduga oleh siapapun. Karena ini akhirnya menjadi pandemi, menjadi mewabah hampir di seluruh negara. Dan itu sudah menginfeksi jutaan orang. Dan yang meninggal itu juga sudah sangat-sangat banyak saudaraku. Ada berapa? Mungkin sudah 2 juta lebih orang yang meninggal. Dan begitu juga karena situasi tak terduga ini, ada banyak perusahaan-perusahaan tidak siap mengantisipasinya karena tak terduga. Sehingga akhirnya apa saudaraku? Ada banyak restoran-restoran, hotel-hotel, perusahaan-perusahaan itu mengalami kesulitan. Dan tidak sedikit yang tutup atau bangkrut. Kenapa? Karena situasi yang tak terduga ini. Nah, di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi juga, kita juga akan menghadapi hal-hal yang tak terduga, hal-hal yang akhirnya itu mendatangkan persoalan, masalah, kesukaran bagi kita. Nah, puji Tuhan,
Alkitab, firman Tuhan memberikan contoh kepada kita, memberikan teladan kepada kita bagaimana menghadapi situasi tak terduga seperti yang dialami oleh Daud dan orang-orangnya. Di mana saudaraku, kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel, itu jelas sekali di mana Daud dan orang-orangnya itu diburu oleh Raja Saul. Dan karena diburu oleh Raja Saul, akhirnya Daud itu dia biasanya melarikan diri hanya di sekitaran wilayah Israel. Tetapi berkali-kali Saul tetap memburunya, sehingga akhirnya Daud mengambil suatu keputusan. Dia meluputkan diri dari kejaran Raja Saul. Dia pergi meluputkan diri ke negeri orang Filistin, yaitu di wilayah Gad, kepada Raja Akis bin Maok. Dan Daud meminta kepada Raja Akis tersebut tempat dataran untuk mereka tinggal kurang lebih 1 tahun 4 bulan di Gad ini, khususnya di wilayah Ziklag namanya, wilayah Ziklag ini. 1 tahun 4 bulan, seperti itu saudaraku. Nah, akhirnya apa saudaraku? Akhirnya di sini Saul berhenti mengejar Daud. Dan orang-orang. Nah, puji Tuhan. Nah, situasi ini saya katakan tadi, kita bersyukur ada contoh di dalam Alkitab bagaimana menghadapi situasi tak terduga. Nah, akhirnya apa saudaraku? Ketika Daud dan orang-orangnya melarikan diri ke wilayah Filistin, di wilayah Gad, dan tinggal di daerah namanya Ziklag, itu akhirnya Daud, bayangkan, Daud itu diangkat menjadi pengawal pribadi Raja Akis bin Maok. Dia diangkat. Sudah, setelah dia diangkat, dan ternyata saudaraku, hal-hal yang menyudutkan dia terjadi. Apa itu? Yaitu peperangan antara Israel dan tentara Filistin, di mana tentara Israel dipimpin oleh Saul, sedangkan tentara Filistin itu dipimpin oleh panglima-panglimanya. Salah satu termasuk dipimpin oleh Raja Akis bin Maok, dan Daud diikut sertakan beserta orang-orangnya. Tetapi singkat cerita, ketika panglima-panglima dari Raja orang Filistin melihat Daud dan orang-orangnya, langsung panglima-panglima orang Filistin itu katakan, "Oh, pulangkan dia. Karena apa? Dia inilah yang dikatakan orang, perempuan-perempuan Yerusalem menyanyikan lagu, Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa." Nah, singkat cerita akhirnya apa? Daud itu saudaraku dipulangkan. Jadi dipulangkanlah dia ke wilayah Ziklag, wilayah Filistin, nama kekuasaannya di Gad, dan di Gad itu ada daerah namanya Ziklag. Nah, di Ziklag ini saudaraku, di sini Daud tinggal, itu bukan hanya Daud dan pasukannya saja, tetapi keluarga mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, harta benda mereka itu ada berkumpul dibuat itu di Ziklag. Tetapi 3 hari perjalanan ketika mereka balik, Daud dan juga orang-orangnya melihat Ziklag terbakar habis. Ketika Ziklag terbakar habis, apa Alkitab katakan? Semua orang, istri-istri mereka, anak-anak mereka, harta benda mereka itu dijarah menjadi tawanan oleh orang Amalek. Jadi orang Filistin lagi akan bertempur dengan orang Israel. Nah, orang Amalek itu menyerang wilayah Yehuda dan juga wilayah orang Filistin, termasuk di Ziklag. Akhirnya apa? Ziklag ini saudaraku akhirnya dibakar habis. Tetapi orang-orangnya, termasuk istri-istri mereka, anak-anak mereka, harta benda mereka, itu ditawan, dijarah oleh orang Amalek ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, inilah saya katakan tadi, situasi tak terduga. Daud dan orang-orangnya tak menduga bahwa Ziklag akan dibakar habis. Daud dan orang-orangnya tak menduga bahwa istri, anak-anak, dan harta benda mereka akan dijarah dan ditawan.
Bukan hanya Daud dan orang-orangnya yang tak menduga. Orang Israel sendiri pun maupun orang Filistin pun itu tidak menduganya. Karena mereka sedang lagi apa? Persiapan perang. Orang Israel sedang persiapan perang dengan orang Filistin. Nah, orang Amalek ini menjarah daerah-daerah orang Yehuda dan juga orang Filistin, termasuk yaitu Ziklag ini. Nah, ini semuanya tak terduga. Semuanya tak terduga, mendatangkan chaos, mendatangkan kekacau balauan. Tetapi saudaraku, kita akan belajar dari kasus ini. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai yang ke-20 sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang menghadapi situasi tak terduga? Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ke-3. Monggo. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang Ya, ketiga, perjalanan 3 hari ya. Terus orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. betul. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Yes. Ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3. Terus cukup situ aja. Oke. Terus, betul. Yang ketiga, betul. Ketiga. Ya, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Yes. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Yes, dengar. Bayangkan saudara, ini adalah situasi tak terduga oleh Daud maupun orang-orangnya. Situasi tak terduga oleh pasukan Israel yang sedang persiapan perang, dan juga tak terduga oleh pasukan Filistin yang sedang berperang melawan orang Israel. Ini adalah situasi tak terduga. Ini adalah situasi tak terduga. Dan situasi tak terduga sering sekali itu mendatangkan apa? Kejutan. Sering sekali mendatangkan apa? Mendatangkan kepanikan. Tak terduga itu sering sekali mendatangkan apa? Chaos. Mendatangkan apa lagi? Mendatangkan kesulitan, kesukaran. Begitulah yang terjadi terhadap Daud, orang-orangnya, beserta istri, anak-anak, dan harta benda mereka. Dan puji Tuhan, Alkitab juga mencatat apa yang harus kita lakukan. Belajar dari Daud dan orang-orangnya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi tak terduga? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang harus kita lakukan apa? Yang pertama itu saudaraku, ketika kita menghadapi situasi tak terduga, dan itu ternyata mendatangkan kesukaran, kesulitan, penderitaan kepada kita. Yang pertama yang harus kita lakukan dari studi kasus Daud dan orang-orangnya ini adalah ungkapkan perasaanmu apa adanya. Ungkapkan perasaanmu apa adanya. Kenapa saya katakan ungkapkan perasaanmu apa adanya? Coba, mari kita baca. Kita baca itu di dalam ayat yang ke-5 dan 6a. 5 dan 6a. 4, 5 dan 6a. Monggo, silakan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, Nangis dengan apa? Dengan nyaring. Baru? sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. 6a. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat itu mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Yes, kita baca di sini saudaraku, apa yang terjadi? Ini saya katakan tadi, ungkapkanlah perasaanmu apa adanya. Nah, di sini Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, Alkitab katakan apa? Mereka menangis dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis.
Ini adalah langkah pertama pelajaran kita ketika kita menghadapi situasi tak terduga yang menghimpit, yang membuat kita tertekan, yang membuat kita kesulitan. Itu ungkapkanlah. Nah, saudaraku, kalau kita baca, oh cengeng amat ya. Daud menangis, rakyatnya menangis dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudaraku, perlu saudara ketahui, Daud bukanlah orang sembarang orang. Rakyat atau orang-orang yang bersama Daud itu bukanlah orang-orang biasa. Kenapa saya katakan bukanlah orang-orang biasa, saudaraku? Itu jelas sekali kalau kita baca nanti di dalam 2 Samuel 23, dicatat saja ya. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 39 itu dijelaskan bahwa pahlawan-pahlawan Daud itu sangat-sangat perkasa, sangat-sangat hebat. Ada namanya Triwira. Jadi ada namanya Triwira. Nah, ada satu orang, saudaraku, itu bisa membunuh dalam pertempuran, itu bisa membunuh 800 orang seorang diri. Itu tertulis di dalam 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 9 kalau tidak salah. Itu dikatakan apa? Dia dapat membunuh berapa? Membunuh 800 orang. Nah, boleh dibaca deh, 2 Samuel 23 ayat 8. Jadi artinya apa? Menangis bukan tanda apa ya? Tanda cengeng. Ini pahlawan Daud bukan orang-orang sembarangan. Ya, ayat ke-8 saja. 2 Samuel 23 ayat ke-8. 2 Samuel 23 ayat 8. Yes. Inilah nama para pahlawan yang mengiring Daud. Isyabal orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Wow, lihat. Bukan orang main-main, Jet Li lewat. Kan sudah ragukan? Ya kan, siapa lagi? Suka nonton ini, Pak Sagala. Donian. Lewat. Chen Lung lewat. Bayangkan saudaraku, ini 800 orang tertikam mati dalam satu pertempuran loh. Bayangkan ini saudaraku. Bayangkan orang ini hebat, tetapi mereka mengungkapkan perasaan mereka apa adanya. Yaitu apa? Mereka menangis dengan nyaring. Sampai dikatakan apa? Sampai tidak kuat lagi menangis. Artinya apa? Saudara-saudaraku, apabila engkau saat ini sedang mengalami situasi tak terduga yang membuat engkau sedih, yang membuat engkau tertekan, yang membuat engkau menderita, saya mau katakan, menangislah. Tidak apa-apa. Salah satu contohnya di sini kata menangislah. Ingat, menangis itu adalah instrumen yang Tuhan ciptakan untuk mengurangi stres, untuk menekan, untuk mengurangi tekanan. Makanya tidak heran kalau anak-anak ketika keinginannya tidak terpenuhi, mereka akan menangis. Setelah nanti mereka menangis, mereka nanti sudah lupa semuanya. Kenapa? Karena menangis adalah alat instrumen yang Tuhan ciptakan, Tuhan sediakan bagi manusia untuk mengurangi stres. Jadi ungkapkan perasaanmu apa adanya. Dan saudaraku, ketika engkau menangis, saya ada baca data saudaraku, ternyata air mata ini saudaraku ada 3 bukan 4. Jadi tidak ada air mata buaya, maksudnya Pak Sagala ya. Jadi ada 3 jenis katanya air mata yang dihasilkan oleh tubuh. Apa dibilang? Katanya air mata refleks. Air mata refleks ini dikatakan berfungsi untuk melindungi mata dari iritasi. Ada lagi air mata basal. Air mata basal itu adalah air mata basal akan terus diproduksi oleh kelenjar lakrimal secara teratur untuk melembabkan, ya, menutrisi dan melindungi mata. Dan satu lagi adalah air mata emosional. Nah, air mata ini diproduksi saat Anda merasa sedih, terharu ataupun bahagia. Yang keempat, tidak ada saudaraku. Itu hanya istilah saja, air mata buaya ya, gitu ya. Nah, air mata itu saudaraku ternyata manfaatnya bagi kesehatan fisik dan mental itu luar biasa. Manfaat air mata loh. Menangis ya, bagi kesehatan fisik dan mental itu ada macam-macam.
Saya catat apa? Mengurangi stres, meningkatkan mood, melegakan perasaan, membunuh bakteri. Membunuh bakteri, saudaraku. Nah, makanya hebatnya lagi Alkitab katakan air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Jadi air mata kita itu tidak pernah sia-sia. Jadi ketika engkau sedang mengalami situasi tak terduga, saudaraku, saya mau katakan, saudara ungkapkan perasaan saudara apa adanya. Kalau mau menangis, monggo menangis. Begitu kan? Itu bukan tanda orang cengeng. Karena jelas tadi ya, Daud dan orang-orangnya itu adalah pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Bukan sembarangan orang. Satu orang bisa membunuh dalam satu pertempuran dikatakan berapa? 800 orang. Isi Baal. Jadi isi Baal. Jadi bukan istilahnya, bukan orang ece-ece, tetapi mereka adalah orang-orang hebat. Mereka mengungkapkan apa? Perasaan mereka. Mereka mengungkapkan perasaan mereka dengan cara menangis. Yes? Yes. Oke ya? Oke. Jadi mulai hari ini, yuk, ketika engkau tertekan, jangan engkau Jangan engkau memungkiri. Jangan engkau memungkiri perasaanmu. Itu menurut saya. Jangan engkau istilah memungkiri. Oh, it's fine. Saya oke aja kok. Saya oke kok. Oke saya oke gitu kan. Gimana kabarnya? Sesuatu luar biasa. Baik, luar biasa. Padahal hatinya lagi sedih sebenarnya. Nah, kita kan kadang-kala begitu. Karena apa? Karena kita sudah diajarkan seperti itu. Padahal Alkitab menjelaskan kepada kita harus mengungkapkan perasaan kita apa adanya. Oke ya? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi tak terduga? Berdasarkan studi kasus dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 2. Apa yang kedua? Yang kedua itu adalah, saudaraku, yang harus kita lakukan itu adalah perkuat kepercayaanmu kepada Tuhan. Itu harus kamu lakukan. Jadi setelah engkau sudah ungkapkan perasaanmu apa adanya, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah perkuat kepercayaanmu kepada Tuhan. Monggo, silahkan dibaca 1 Samuel 30 ayat 6c. Kita akan di 1 Samuel ya. 1 Samuel tadi. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sorry. Jelas ya? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ketika kita mengalami situasi yang tak terduga, yang membuat kita mengalami masalah, penderitaan, kesukaran, kesulitan, seperti Daud tadi, berikutnya apa? Setelah mereka menangis, mengungkapkan perasaan mereka apa adanya, Daud apa tadi? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, saya jelaskan seperti saudaraku ya. Siapa lagi? Nah, ada 2 contoh di dalam Alkitab. Ketika mereka mendengarkan berita yang mengagetkan, yang tak terduga, yang membuat mereka menderita, yang membuat mereka tertekan, mereka justru memperkuat kepercayaan mereka kepada Tuhan. Siapa? Selain dari Daud, ada namanya yaitu Ayub. Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Ketika dia mendengar berita di mana saudaraku anak-anaknya itu mati di dalam apa ya? Mati kecelakaan loh ya. Dalam 1 hari mati karena musibah. Harta bendanya habis di dalam 1 hari. Jadi semuanya habis. Bayangkan, ketika itu terjadi, apa kata-kata Daud? Dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Dia berkata apa? Monggo, Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Siapa membacakan? Monggo. Ayub 1 ayat 20 sampai 21. sampai 21. Monggo. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Yes. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Nah, sujud dan menyembah. Terus Katanya,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Yes. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Jelas saudaraku, bayangkan dia sedang mengalami musibah malapetaka berturut-turut dalam satu hari, dan berita itu gonta-ganti, hamba-hambanya mengabarkannya. Harta bendanya habis, anak-anaknya mati ketimpa rubuhan dari tempat tinggal mereka. Tetapi Ayub memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Dia bilang, terpujilah nama Tuhan. Dia sujud menyembah, baru dia berkata-kata, dan akhir dari katanya disebutkan apa? Terpujilah nama Tuhan. Ada satu lagi, selain dari Daud, Ayub, ada satu lagi, Daniel. Istri saya membacakannya, Daniel 6 ayat 11. Apa yang terjadi? Jadi ceritanya sebelum dibaca saya jelaskan. Jadi waktu itu saudaraku, sang raja itu dibujuk oleh pegawai-pegawainya untuk membuat peraturan di mana selama 30 hari ini orang tidak boleh menyembah atau menaikkan doa kepada dewa mereka, kepada Tuhan mereka, kecuali kepada sang raja. Dan apa respon dari Daniel? Daniel 6 ayat 11. Monggo silakan. Daniel 6 ayat 11. Oke. Demi apa? didengar Daniel Ah? bahwa surat perintah itu telah dibuat, Lihat. pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Oh, luar biasa kan? Luar biasa. Ketika dia dengar berita itu saudaraku, bahwa selama 30 hari orang tidak boleh menyembah kepada Tuhannya, hanya mengajukan doa kepada Raja Darius. Saudaraku, lihat, ketika Daud dengar apa? Dia bukannya dia bukannya melakukan tindakan apa-apa. Alkitab katakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Apa yang dilakukan? Pergilah ia ke rumahnya. Jadi dia tidak menunda-nunda. Dia tidak menunda-nunda, dia langsung pergi ke rumahnya. Dia langsung naik ke kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kita pun harus seperti itu. Ketika kita mengalami situasi tak terduga yang mendatangkan kesulitan, penderitaan, kesukaran bagi kita, kita harus memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu apa? Mencari Tuhan. Mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Katakan amin. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, saudaraku, berdasarkan studi kasus dari 1 Samuel 30 ini tadi, itu adalah kita harus berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa tindakan kita selanjutnya. Itu dia, kita harus berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa tindakan kita selanjutnya. Itu adalah yang ketiga. Monggo silakan dibaca 1 Samuel 30 ayat 7 sampai 8. Oke, 1 Samuel 30 ayat 7 sampai 8. 10 ayat 7 sampai 8. Monggo ya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, Yes. bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Amin. Jelas ya. Yang ketiga tadi, berdoa dan bertanyalah kepada Tuhan apa tindakan kita selanjutnya. Karena saudaraku, sudah kodrat manusia ketika mengalami masalah, secara otomatis itu menjadi bahan pemikirannya. Dan secara otomatis manusia akan mencari solusi, akan mencari jalan keluar berdasarkan apa? Berdasarkan kalkulasinya, berdasarkan pertimbangannya.
berdasarkan asumsinya. Itu otomatis, itu adalah kodrat manusia. Tetapi kita bersyukur Daud mengajarkan kita melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mengajarkan kepada kita untuk berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa tindakan kita selanjutnya. Jadi ojo kesusu, ojo kesusu. Jangan terburu-buru. Jangan sembarangan mengambil tindakan. Tenang, karena memang sudah kodrat kita. Ketika kita terjepit, langsung dengan bersegera kita mencari jalan keluar. Kita langsung pikirkan solusi-solusinya. Kita sudah pikirkan kalkulasinya. Kita sudah pikirkan apa tindakan-tindakan kita ke depan. Itu saudaraku adalah tindakan ceroboh, tidak bijak. Tunggu, tenangkan jiwamu. Makanya tadi poin yang pertama, ungkapkan perasaanmu apa adanya. Jadi sudah kau ungkapkan, sudah puas. Baru yang kedua adalah perkuat kepercayaanmu kepada Tuhan. Terus cari Tuhan, justru datang ke Tuhan, bukannya kabur, cari pinjam sana pinjam sini. Bukan, tetapi datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berdoa dan bertanyalah kepada Tuhan apa tindakan saudara selanjutnya. Itu yang harus kita lakukan. Supaya apa saudaraku? Supaya ketika kita bertindak, tindakan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika sesuai dengan kehendak Tuhan, itu presisi saudaraku. Dan ketika sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hanya sekedar berhasil presisi, tetapi ada pelajaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Nanti saudaraku kalau baca nanti terus di ayat sampai habis di 1 Samuel 30 ini, akhirnya apa? Orang Israel sudah punya satu kebijakan melalui kasus ini. Lihat, apa kebijakannya? Yaitu dikatakan orang yang menjaga barang dengan orang yang pergi berperang mendapatkan upah yang sama. Karena waktu itu sempat ada satu kasus di mana mereka yang pergi ada 600 orang, 200 orang lelah loh ya, bukan karena malas. Sudah lelah, tidak sanggup lagi mengejar gerombolan orang Amalek, sehingga 400 orang itu pergi. Dan puji Tuhan karena mereka berdoa dan bertanya kepada Tuhan, akhirnya apa? Mereka dapat menyusul dan mengalahkan, yaitu apa? Orang Amalek tersebut, membunuh mereka, dan yang sisa adalah Alkitab katakan 400 orang-orang muda melarikan diri dengan naik onta. Dengan naik onta, saudaraku. Nah, saya mau ceritakan. Akhirnya apa? Ketika jarahan itu banyak, ada yang, ya pasti adalah di antara ini pasti ada yang berpikirannya sempit. Kan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya saudaraku yang ikut berperang bilang, mereka ini jangan kita bagi jarahan. Mereka hanya boleh dapat ya istri mereka dan anak-anak mereka. Tetapi Daud katakan, enggak. Orang yang menjaga barang dengan orang yang pergi berperang akan mendapatkan upah yang sama. Dan Alkitab katakan apa? Mulai hari itu menjadi ketetapan sampai selama-lamanya bagi mereka. Itu dia saudaraku. Itu dia. Bahkan ini menjadi ketetapan juga bagi seluruh dunia ya, seperti ya Pak Sagala ya. Ya kan? Tentara yang di belakang meja dengan tentara yang pergi berperang gajinya sama saudaraku. Jadi tentara yang di belakang meja dan tentara yang pergi berperang gajinya sama. Ya kan begitu ya? Ketengannya sama. Oh. Sama ya saudaraku ya. Jadi sama. Itu menjadi ketetapan. Dulu belum seperti itu, tetapi lihat, ketika kita berdoa, bertanya kepada Tuhan dan kita bertindaknya sesuai dengan tuntunan Tuhan, lihat, bukan saja kita mendapatkan jalan keluar, bukan saja kita mendapatkan solusi yang presisi, tetapi ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan diajarkan melalui kejadian itu kepada kita. Katakan amin. Melalui situasi tak terduga yang saat ini saudara sedang hadapi, saya mau katakan Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepadamu, mengajarkan sesuatu kepadamu. Dan pengajaran Tuhan itu bukan hanya berlaku kepada engkau, itu akan berlaku juga bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Oleh karena itu, yuk, ketika menghadapi situasi tak terduga, tindakan yang ketiga adalah berdoa dan bertanyalah kepada Tuhan apa tindakan kita selanjutnya. Amin. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, yes, ini saya katakan,
bertindaklah sesuai komando Tuhan, Amin. ya, bukan berdasarkan kebutuhan atau keinginan saudara. Itu yang keempat, bertindaklah sesuai komando Tuhan, bukan berdasarkan keinginan atau kebutuhan saudara. Makanya kalau kita baca tadi saudaraku dikatakan apa? Kemudian ayat ke-8 kan? Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, maksudnya Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat yang ke-9, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Nah, kalau baca seterusnya saudaraku, lihat dikatakan apa? Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Artinya seperti yang saya katakan tadi, poin yang keempat tadi, bertindaklah sesuai komando Tuhan. Nah, kadangkala kita ini sudah diberikan komando tidak bertindak. Ini yang bahaya. Tuhan sudah menyatakan penyataan kepada kita, tetapi kita itu enggan untuk melakukannya. Dan biasanya keengganan kita itu lahir dari apa? Dari kekhawatiran. Lahir dari apa? Rasa takut. Makanya, iya sih, saya Pak Gem, saya sih tahu ini Tuhan suruh saya ke sini, tapi ya gimana? Siap-siaplah kamu. Siap-siaplah kamu. Kalau seperti itu, percayalah, Tuhan pun enggan untuk menyampaikan jalan-jalannya kepadamu. Siap-siaplah. Oleh karena itu cepat tangkap. Ketika engkau sudah berdoa, bertanya kepada Tuhan, apa tindakan saudara selanjutnya? Dan ketika Tuhan sudah memberikan komando kepadamu, lakukan saja. Walau tidak masuk di akal, lakukan saja. Kenapa saya katakan begitu saudaraku? Dalam kasus Daud dan orang-orangnya, lihat, mereka sudah berjalan selama apa? 3 hari dari tempat pertempuran antara orang Israel dengan orang Filistin. Mereka berjalan 3 hari ke Ziklag. Sudah sampai di Ziklag, mereka harus apa lagi? Tidak tunggu-tunggu. Mereka langsung pergi mengejar apa tadi? Mengejar gerombolan orang Amalek. Makanya ada 200 orang tidak kuat. Kenapa? Benar-benar sangat melelahkan. Benar-benar sangat-sangat melelahkan. Tetapi Daud belajar taat. Dia ketika Tuhan katakan pergilah, ayat yang ke-9, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dia langsung segera melakukan. Begitu juga dengan kita. Amin. Apabila kita mendapatkan penyataan-penyataan dari Tuhan, segera lakukan. Jangan ditunda-tunda. Katakan amin. Amin. Dan berikutnya lagi, saudaraku, ketika belum dapat komando dari Tuhan, belajar diam. Karena sering sekali saudaraku, di dalam diam, dalam tinggal tenang, di situ terletak kekuatanmu, kata firman Tuhan. Ketika belum dapat jawaban, tenangkan dirimu. Terus bangun komunikasimu dengan Tuhan. Terus minta kepada Tuhan. Maka percayalah saudaraku, Tuhan akan memberikan solusi-solusi kepadamu. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar kepadamu. Katakan amin. Amin. Kita juga begitu saudaraku. Bayangkan saudaraku, bertahun-tahun yang lalu selesai ibadah hari Minggu, karena kami diberikan tempat ibadah saudaraku di satu tempat. Saudaraku, kami harus tidak beribadah di tempat itu lagi. Kami tidak beribadah di tempat itu di hari itu juga. Jadi tidak ada kesempatan bagi saya untuk mengumumkan di minggu depannya kepada jemaat. Sudah, karena belum dapat. Akhirnya apa? Kami berdoa. Nah, ketika kami berdoa mencari tempat, berarti kan tinggal 1 minggu kan? Ada 1 minggu berarti 7 hari. Kami harus cari tempat ibadah raya. Kami tidak menemukan. Tetapi apa yang kami lakukan? Tidak masalah. Kami tidak menemukan. Kami lakukan apa yang bisa kami lakukan. Apa? Kami ibadah raya. Hari Minggu loh, ibadah raya. Karena kami tidak punya tempat ibadah. Kami ibadah itu di Monas, Monumen Nasional di Jakarta. Di tempat terbuka. Kami ibadah di situ, saudaraku. Sudah, ketika kami ibadah di situ, ya jadi bahan tontonan orang kan? Karena pakai acara nyanyi, lompat-lompat. Hebatnya GBI Tahta Daud Pusat.
boleh tempat ibadah di tempat terbuka. Boleh istilahnya kami harus menyingkir dulu ke tempat terbuka seperti itu. Semangatnya, antusiasmenya luar biasa. Akhirnya apa? Kami ibadah. Untuk minggu depan sudah dapat belum? Belum dapat juga. Kami akhirnya apa? Kalau begitu yuk kita ibadah ke Taman Mini Indonesia Indah, TMI di Jakarta Timur. Kami ibadah di sana. Kami ibadah. Puji Tuhan, sudah. Ketika ibadah sudah dapat belum tempat gedung gereja? Belum dapat juga, saudaraku. Akhirnya apa? Kami pindah lagi ibadah di rumah doa. Di rumah doa Salomo 5 minggu. Kami ibadah lagi kemana? Ke Ragunan, saudaraku. Yaitu ke kebun binatang Ragunan yang di Jakarta Selatan. Kami bukan sedang mengunjungi saudara-saudara, bukan ya. Tetapi karena kami tidak punya tempat ibadah, itu hari Minggu loh, ibadah raya. Itu ibadah raya loh, saudara. Dan akhirnya apa? Akhirnya saudara, kami di minggu pertama di bulan 4, puji Tuhan kami mendapatkan tempat yang baru. Kami akhirnya dapat beribadah. Bayangkan, tadi di mana? Di tempat-tempat terbuka. Kami dapat beribadah di pusat perekonomian Indonesia, yaitu di mana? Di Jalan Jenderal Sudirman. Kami mendapatkan tempat ibadah di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, di gedung Intelent Tower. Kami dapat tempat di situ untuk ibadah hingga apa? Hingga corona. Tapi setelah datang corona, kita akhirnya ibadah online. Nah, saya mau jelaskan seperti saudaraku. Nah, inilah namanya belajar mencari kehendak Tuhan. Belajar mencari kehendak Tuhan. Karena ingat, kemalangan orang benar itu banyak kata kita, tetapi Tuhan akan meluputkannya. Sudah begitu datanglah si corona ini. Datanglah si corona ini. Akhirnya apa? Kita kan tidak bisa ibadah di Jakarta Pusat, karena itu adalah pusat perekonomian, jadi benar-benar ditutup oleh pemerintah. Akhirnya apa? Kita ibadah di rumah. Dan puji Tuhan, saudaraku, kembali lagi, inilah namanya ketika kita minta kehendak Tuhan, kita bertindak karena komando Tuhan. Akhirnya apa, saudaraku? Justru apa? Hal-hal yang tak terduga, dalam arti yang mendatangkan keuntungan, sukacita bagi kami itu terjadi. Akhirnya apa? Kegiatan gereja yang dulunya hanya satu kali dalam seminggu, saat ini, saudaraku, kegiatannya itu bisa berapa kali? Hari Minggu 2 kali loh, saudaraku. Bayangkan, jam 10 pagi ibadah raya, jam 4 sore itu adalah Gen Ceria, generasi cerdas, riang, dan alkitabiah. Hari apa? Hari Selasa kita dulu ada 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan yang alkitabiah. Nah, Selasa jam 8 malam sekarang ada juga namanya Couple in Love. Saya dan Ibu Gembala yang menyampaikannya. All About Love. Wih, mantap. Pokoknya soal All About Love itu istri saya, saudaraku, yang kasih tagline. Semuanya tentang All About Love. Jadi bagi rumah tangga yang bermasalah, bagi pacaran yang kurang punya titik temu, monggo silahkan menyaksikan Couple in Love. Itu secara langsung seperti ini. Boleh bertanya. Boleh bertanya. Kenapa kami lakukan? Kembali lagi, saudaraku, justru Tuhan berikan hal-hal baru kepada kami untuk kami lebih lagi menjadi berkat bagi orang. Itu hari Selasa. Hari Rabu depan ini kita akan ada acara bersama dengan Pak Eko. Karena puji Tuhan internet di rumah sudah kapasitas kecepatannya naik. Karena sudah naik, jadi bisa kita gunakan. Kita sudah lakukan lagi. Itu talk show bersama dengan pengusaha sekaligus hamba Tuhan, yaitu Pak Eko Wibowo. Dulunya juga memang ada. Dulunya juga ada, tapi itu di Instagram. Saat ini kita buat itu ada di Facebook jam 8 malam juga. Udah, hari Kamis kita buat. Hari Kamis kita buat apa waktu itu? Kembali lagi, 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan yang alkitabiah. Sudah kita buat hari Kamis. Sudah, hari Jumat ada lagi, saudaraku. Ex-Muslim. Jadi bagi saudara-saudaraku yang ex-Muslim, saya tidak menyebut saudara murtadin, karena arti definisi dari murtad itu tidak baik, saudaraku. Makanya kami menggunakan istilah ex-Muslim. Nah, hari Jumat jam 8 malam kita punya program itu yang bersaksi, hostnya itu adalah ex-Muslim. Bagaimana mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya ada di situ sebagai saudaraku? Sebagai gembala dari mereka-mereka itu.
Itu hari Jumat. Hari Sabtu. Hari Sabtu saudaraku, kita ada 2 acara. Jam 10 pagi namanya Brunch Devotion. Dan jam 7 malam itu namanya Now, Night of Worship. Night of Worship. Itu di mana? Di Facebook. Kita lakukan secara live. Kenapa kita lakukan secara live saudaraku? Ya supaya saudara lihat. Ketika salah ya salah kelihatan. Ketika benar ya kelihatan benarnya. Ketika salah ya kelihatan salahnya. Semua bisa saudara lihat. Kalau saudara lihat pakai Instagram, lebih seru lagi apa yang saudara lihat. Tapi saya mau beritahukan sama saudara, inilah namanya ketika menghadapi situasi tak terduga, ketika kita bertanya kepada Tuhan, ketika kita ini kepada Tuhan, minta komando kepada Tuhan, dan kita bertindak, maka saudaraku, hal-hal yang tak terduga yang menguntungkan itu akan Tuhan sediakan bagi kita. Hal-hal yang tak terduga, apa yang tak pernah kami lihat, tak pernah kami dengar, bahkan tak pernah timbul di dalam hati kami, hari-hari ini Tuhan sedang lakukan melalui gereja ini. Jadi istirahatnya hanya hari apa saudaraku? Senin. Hari Senin. Istirahatnya hamba Tuhan sepertinya sama dengan istirahatnya binatang yang ada di Ragunan saudaraku. Haleluya. Karena saudaraku ketika saya pernah lewat Ragunan, ditulis begini, hari Senin adalah hari liburnya Satwa. Hah? Saya kaget. Wah, ini kok seperti sama ya dengan hari liburnya hamba Tuhan. Oke ya, baik saudaraku ya. Nah, jadi yuk, ketika saudara menghadapi situasi tak terduga, ada 4 hal yang saudara lakukan. Betul ya? Ya. Apa yang pertama yang perlu saudara lakukan apa kan? Apa yang pertama? Ungkapkan perasaanmu apa adanya kepada Tuhan. kepada Tuhan. Kedua, Perkuat kepercayaan kepada Tuhan. perkuat kepercayaanmu kepada Tuhan. Ketiga, Kita harus Berdoa dan berdoa bertanya kepada Tuhan apa tindakan kita selanjutnya. yes. Keempat, Ya, ini. bertindaklah Tindaklah sesuai komando Tuhan, bukan berdasarkan keinginan atau keinginan kebutuhan. atau kebutuhan kita. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh umat Tuhan yang beribadah bersama dengan kita pagi hari ini. Baik, sebelum kita ini saudaraku bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus, saudaraku, karena ini adalah minggu pertama di bulan Maret, jadi ada perjamuan kudus. Kita akan mendengarkan, yaitu saudaraku, pujian sambil saudara mempersiapkan hati, menikmati, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mempersiapkan hatimu untuk menikmati Tuhan. Yuk, kita akan mendengarkan pujian yang disampaikan, dinyanyikan oleh hambanya Ibu Maria. Ini adalah ciptaannya. Lagu ini adalah ciptaan Ibu Maria dan diaransemen oleh suaminya, Pak Dedi Sagala. Monggo, kita tundukkan kepala, kita persiapkan hati kita menikmati Tuhan dan segala kebaikannya melalui perjamuan kudus. Dan saya persilakan Ibu Maria dan Pak Dedi Sagala memuji Tuhan. Tercurah darahmu, Yesusku, mengalir membasuh hidupku. Darahmu sucikan hatiku, sembuhkan segala sakitku. Sama-sama. Tercurah darahmu, Yesusku, mengalir membasuh hidupku. Darahmu sucikan hatiku, sembuhkan segala sakitku. Betapa agung dan mulia kasih-Mu, sungguh ajaib dan dahsyat kuasa-Mu. Tak dapat ku balas kasih
tercurah darahmu Yesusku, mengalir membasuh hidupku. Darahmu sucikan hatiku, sembuhkan segala sakitku. Betapa agung dan mulia kasih-Mu, sungguh ajaib dan dahsyat kuasa-Mu. Tak dapat ku balas kasih setia-Mu. Kini hidupku memuliakan-Mu. Betapa agung dan mulia kasih-Mu, sungguh ajaib dan dahsyat kuasa-Mu. Tak dapat ku balas kasih setia-Mu. Kini hidupku memuliakan. Musik memuji Tuhan, perjamuan kudus dipersiapkan. Kita nyanyikan lagu tercurah, monggo. Tercurah darah-Mu Yesusku, mengalir membasuh hidupku. Darah-Mu sucikan hatiku, Sembuhkan sembuhkan segala sakitku, segala sekali lagi tercurah darah-Mu Yesusku, tercurah darah-Mu Yesusku, mengalir membasuh hidup. darah-Mu sucikan hatiku, Darah-Mu sucikan hati, sembuhkan segala sakitku. sembuhkan segala Amin, amin, haleluya. Katakan betapa agung, betapa agung dan mulia kasih-Mu, sungguh ajaib dan dahsyat kuasa-Mu. Tak dapat ku balas kasih setia-Mu. Kini hidupku memuliakan. betapa agung, Betapa agung dan mulia kasih-Mu, sungguh ajaib dan dahsyat kuasa-Mu. Tak dapat ku balas kasih setia-Mu. Kini hidupku memuliakan-Mu. tak dapat kubalas. Tak dapat ku balas kasih setia-Mu. Kini hidupku memuliakan. Kini hidupku hanya milik-Mu. Kini hidupku memuliakan-Mu. Amin. Amin, Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Darah-Mu tercurah membasuh hidup kami, menebus kami.
Darah-Mu menyucikan hati kami. Dan darah-Mu Yesus Kristus oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Bahkan sakit penyakit yang tidak kami sadari. Oleh karena bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkannya. Semuanya karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus, sekali lagi, ampuni segala dosa, pelanggaran, dan kejahatan kami Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan layakkan kami menikmati bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kuasa dari tubuh dan darah Tuhan Yesus mengalir, menyembuhkan, membasuh, menyucikan kami. Dan kami dimeteraikan karena darah Tuhan Yesus yang tercurah untuk menebus kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari angkat roti dengan tangan kananmu. Dan sebelum kita memakannya, dengarkanlah firman Tuhan ini. Tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur, mengucap berkat atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau dengan iman bahwa di tanganmu adalah tubuh Yesus Kristus yang menyembuhkan engkau? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang umat Tuhan Yesus, angkatlah cawan dengan tangan kananmu, dan sebelum meminumnya, dengarkanlah firman Tuhan ini. Darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, percayakah engkau dengan iman bahwa di tangan kananmu adalah darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus? Amin. Yang menebus dan menyucikan engkau? Amin. Engkau yang percaya, mari kita minum dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, saya undang untuk hambanya, pimpin kita untuk doa firman Tuhan, doa untuk perjamuan kudus, dan juga untuk doa syafaat. Mohon. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kuasa-Mu, kasih-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sudah menyatu dengan kami. Itulah sebabnya Bapa, Engkau sudah menyembuhkan kami Tuhan. Penyakit yang kami tidak tahu pun Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan kami. Semua karena bilur-bilur-Mu, semua karena belas kasihan dan kemurahan-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Tommy Ringo. Meteraikan di dalam hati kami Tuhan, agar kami yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, ketika ada masalah yang tidak terduga yang kami hadapi, kami pun tidak mencari solusi melalui pikiran kami, melalui sahabat terdekat kami, tapi kami datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kami apa adanya, bahkan menangis kepada Tuhan, curhat hanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat setiap umat-Mu untuk melakukan itu di dalam
dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami juga Tuhan Yesus senantiasa Bapa untuk Tuhan Yesus menantikan komando daripada Tuhan, bertanya kepada Tuhan tindakan apa yang kami lakukan. Setelah itu kami menerima komando dari Tuhan, sehingga Tuhan Yesus kami segera melakukannya apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu yang ajaib dan hidup ini yang mengubah kehidupan kami, untuk kami boleh mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kami. Karena selama kami ada di dunia ini, masalah sering tak terduga datang menghampiri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak hamba berdoa untuk hamba-Mu Pastor Tommy Ringo yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terus tambahkan pewahyuan, hikmat marifat daripada Tuhan. Tanpa Tuhan hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan dia alat-Mu Tuhan yang Kau pakai secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk istrinya Ibu Gembala kami Tuhan, bahkan kedua anaknya Tuhan. Engkau yang melindungi keluarga ini, Engkau yang menjagai mereka, karena pemeliharaanmu sempurna dalam kehidupan mereka. Engkau satu-satunya harapan hidup mereka dan tempat perlindungan mereka. Bapa, kami serahkan gembala kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa Tuhan memelihara, menjaga kehidupannya. Terlebih kesehatannya kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan saja, hanya karena belas kasihan Tuhan saja, hamba-Mu ini sehat dan berumur panjang. Inilah doa kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekuatan hamba-Mu, tapi semua semata-mata hanya karena keajaiban Tuhan, yaitu kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan seluruh umat-Mu juga yang bergabung bersama kami, baik yang ada di pusat cabang, seluruh umat-Mu, seluruh denominasi yang bergabung bersama kami, apapun yang menjadi persoalan hidup mereka, Tuhanlah menjadi jawaban bagi mereka. Bawa mereka senantiasa untuk datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan juga seluruh pelayan-Mu yang sudah melayani. Tuhan yang memberkati dengan berkat-Mu yang tidak terbatas itu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami terus minta Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang berdaulat atas Indonesia ini dalam nama Yesus. Berikan hikmat-Mu kepada Presiden kami, Wakil Presiden, seluruh menteri dan jajarannya. Biar mereka senantiasa Tuhan, apapun yang mereka ambil untuk menjadi keputusan bagi bangsa kami, semuanya seizin Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa untuk siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan dengan hormat hambanya Sari Sihotan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Terima kasih masih setia bersama dengan kami dalam ibadah raya Gereja GBI Tahta Daud. Kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih banyak. Hari ini saya akan menyampaikan kembali pengumuman, dan juga kita akan mengundi 2 pemenang giveaway hari ini. Dan pengumumannya hari Selasa jam 8 malam kita bertemu di acara Couple in Love. All about love. Semua berbicara tentang cinta. Jadi silakan bergabung. Kita live di Facebook Tahta Daud Channel. Jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Temanya apa ya? Oh, masih yang kemarin, membangun persahabatan part 2. Jadi jangan lupa bergabung. Kita bersama-sama diberkati bersama dengan Pastor Tommy Ringo dan juga Ibu Gembala Lina Sibarani. Dan hari Rabu kita bertemu di acara talk show bersama dengan pengusaha Bapak Eko Wibowo
dan Pastor Tommy Ringo, Gembala GBI Tahta Daud. Bersama-sama kita diberkati live di Facebook GBI Tahta Daud Channel jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Yes. Dan hari Jumat kita bertemu di acara Ex Muslim. Ini sangat seru bagi kita yang mau dikuatkan kembali, diingatkan kembali bagaimana Tuhan memanggil, Tuhan memilih anak-anaknya. Jadi kita sama-sama diberkati dengan kesaksian-kesaksian, dengan juga Pastor Tommy Ringo yang akan menyampaikan berbagai-bagai firman Tuhan nanti di sana tentang Alkitab ya, jujur saya bukan berbagai ya, tetapi tentang kebenaran firman Tuhan. Maaf membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi silakan bergabung di Facebook live di Ex Muslim, ada Facebooknya Ex Muslim dan juga Tahta Daud Channel. Nanti kita bertemu jam 8 malam. Dan bagi yang Ex Muslim silakan hubungin kita yang mau memberikan kesaksian dengan senang hati, dengan senang hati kami menerima dan kita mau sama-sama jadi berkat. Dan hari Sabtu jam 10 pagi kita bertemu di acara Brunch Devotion bersama dengan Pastor Tommy Ringo dan Pastor Benjamin Manulang minggu ini ya. Jadi jangan ketinggalan, apalagi kelupaan. Jadi kita sama-sama bergabung ya jam 10 pagi. Tahta Daud Channel ya. Ya, di Facebook Tahta Daud Channel dan juga jam 7 malam kita mau memuji memuliakan Tuhan di acara Now Night of Worship. Jadi kita langsung memuji Tuhan yang now kan segera dan saat itu juga jam 7 malam. Jangan ketinggalan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan dukungan doa, kita sama-sama berdoa. Dan ini akan dilayani hamba Tuhan yang melayani ya jam 7 malam live di Facebook Tahta Daud Channel. Dan hari Minggu jam 10 pagi kita bertemu kembali dalam acara Ibadah Raya Gereja GBI Tahta Daud yang live juga di Facebook Tahta Daud Channel, Instagram @GBI Tahta Daud dan juga ada YouTube-nya Tahta Daud Channel. Silakan Bapak Ibu Saudara bergabung dan hari Minggu kita akan melakukan pengundian giveaway. Dan minggu depan spesial 3 pemenang. Kita akan undi 3 karena terakhir. Terakhir ya minggu depan. Jadi kita sama-sama berdoa siapa yang jadi pemenang. 3 pemenang terakhir untuk giveaway dari GBI Tahta Daud. Dan jam 4 sore Nanti sore ya. sore ini jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak dibawa adiknya, dibawa anaknya memuji memuliakan Tuhan di acara Gen Ceria, generasi cerdas, ria, dan Alkitabiah. Nanti akan dilayani oleh Kak Melisa Aprilia. Baik. Dan ini live di Facebook Tahta Daud Channel dan juga YouTube Gen Ceria. Nanti saya akan lampirkan linknya untuk bergabung di YouTube-nya. Oke ya, kita sudah mendengarkan pengumuman dan kita akan mengundi 2 pemenang hari ini. Dan yang beruntung adalah Nenek. Oke, saya minta tolong kepada Bapak Gembala dan kepada Bapak Dedi segera untuk membantu saya mengundi hari ini. Kita akan mengundi 2 pemenang. Pertama diundi oleh Bapak Gembala. Baik ya rekan-rekan, kita undi ya. Baik yang di Instagram maupun di YouTube maupun yang di Facebook nih. Kita undi. Kita aduk-aduk dulu. Aduk-aduk seperti kayak buat kopi saudaraku. Oke, dan kita akan cabut namanya. Tuh. Mana ya? Ada dibanyakin. Baik ya. Kita akan dengarkan, kita hitung sampai 3. Oke. 1, 2, 3. Ardi kalah. Selamat pagi Pak Ardi. Pak Ardi ini rekan-rekan, ini adalah
Gembala Sida dari cabang GBI Tahta Daud cabang Tumbang Magin di Kalimantan Tengah, yaitu Pak Ardi. Selamat ya Pak Ardi, Tuhan Yesus berkati. Oke. Gembala dapatnya gembala. Yoi. Jemaat dapatnya jemaat. Ini pemusik bukan nih. Atau multimedia. Oke, kita akan lihat dibaca setelah hitungan ketiga ya. Oke. Sama-sama biar seru. Wah, ini banyak butiran yang lain. Karena keringatan. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Hei. 3 orang ini, Yohana, Rosalinda, Situmorang. Selamat ya, selamat ya. Benar ya, multimedia ya. Jemaat. Multimedia ya, multimedia ya. Tanya Pak Gembala. Yoi, baik. Oke, pertama Pak Ardi Kalam dan juga yang kedua Yohana Rosalinda Situmorang. Jangan lupa untuk konfirmasi hamba-hambanya yang dapat hari ini. Kami tunggu sampai hari Selasa jam 11 pagi. Oke. Terima kasih ya yang dapat, selamat sekali lagi kita ucapkan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, angkatlah kedua tanganmu dengan iman. Amin. Dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama-sama berkata, Amin. Amin, amin. Tuhan Yesus Kristus berkati. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pagi hari ini, untuk peribadatan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus yang memberkati dengan limpahnya menurut kekayaan dan kemuliaannya, sehingga sukacita Bapak Ibu bertambah-tambah karena berkat kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akhir kata, atas nama Gembala, seluruh pengerja dan seluruh jemaat GBI Tahta Daud, saya Pastor Tommy Ringo mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom, shalom.